Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jema'in. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berada di Zoom meeting hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi kita yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan hingga zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang saat kita rasakan saat ini. Baiklah, yang terhormat kepada pimpinan Bravo Press beserta jajarannya dan yang terhormat kepada pembicara kita hari ini yaitu Ibu Dwi Suci Asriani FT eh, STR FTR MM dan kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di acara webinar kita pada siang hari ini. Baiklah, saya Okti Juwita sebagai host webinar hari ini tidak akan panjang-panjang mukadimah sebelum webinar kita dimulai. Alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan pembicara kita hari ini terlebih dahulu. Ibu Asri adalah salah satu dosen fisioterapi Universitas Awal Bros Pekanbaru dan praktisi fisioterapi. Dan beliau adalah dosen tetap fisioterapi Universitas Kesehatan. Untuk pendidikan beliau D3-nya di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, S1-nya di Universitas Binawan Jakarta, dan S2-nya di Universitas Pamulang di Tangerang. Baik, untuk sekedar informasi untuk Bapak Ibu semuanya, untuk absen nanti bisa diisi di link yang dikirimkan di room chat Zoom setelah sesi tanya jawab. Dan untuk sertifikat nanti akan diberikan di hari Selasa melalui link yang dikirim di grup WhatsApp atau Telegram. Dan untuk rekaman Zoom dan akan diupload di YouTube Bravo Press. Baik, tanpa berlama-lama, kita persilahkan kepada Ibu Asri untuk memaparkan materinya. Kepada Ibu dipersilahkan. Mbak Okti minta di... Oke, slide-nya. Oke. Oke, bisa kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, hari ini alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk menjadi pembicara ya pada salah satu kasus fisioterapi yaitu sprain ankle. Oke, silakan Mbak. Sorry, next. Boleh next. Oke. Nah, jadi di sini kan banyak nih ada di luar mahasiswa, terus ada juga yang bukan non medis ya, non fisioterapi atau perawat atau dokter. Nah, kita harus tahu dulu nih sprain ankle itu apa. Sprain ankle itu sebetulnya adalah uh, yang biasa disebut keseleo pada pergelangan tangan. Sorry, keseleo pada pergelangan kaki gitu. Nah, kemudian kenapa bisa terjadinya sprain ankle? Karena kita kalau misalnya habis olahraga atau misalnya lari kayak gitu atau jalan, nah kita buru-buru nih, nah biasanya jatuh ya, jatuh, kemudian robeklah si ligamen. Nah terjadinya kerobekan itu pada ankle ya, biasanya itu ada odem ya, odem itu bengkak ya, warnanya agak kemerahan ya. Nah, kemudian fungsinya jaringan tersebut itu antar tulang ya yang membantu mengontrol si geraknya
si ankle tersebut. Seperti itu. Saat posisi gerak, misalnya berjalan, apalagi berlari, ya. Nah, makanya yang disebut cedera sprain ankle. Nah, biasanya kasus-kasus sprain ankle ini pada bidang sport ya, olahraga, pemain bola, seperti itu. Basket ya, bidang-bidang fisioterapi yang berhubungan dengan olahraga. Nah, kemudian kenapa sih kok bisa cedera gitu? Nah, karena yang menyebabkan adalah ketidakstabilan ya dari saat kita bergerak ya. Kemudian menimbullah nyeri ya, nyeri tersebut. Nah, kemudian biasanya yang kena itu adalah kebanyakan atlet-atlet olahraga ya. Kemudian berlatihnya dengan posisi yang salah mungkin ya, atau mungkin saking buru-burunya kemudian jatuh nggak ngeliat ke depan. Nah, kemudian barulah robekan tersebut. Nah, kemudian, nah ini adalah kita masuk anatomi kedokteran. Tapi saya kasih gambaran aja posisinya di mana. Posisinya itu ada di uh, nah dekat tulang uh, dekat pergelangan ya, atau mata kaki. Nah, sprain ankle ada di situ. Saya nggak mau jelasin terlalu secara medis karena di sini banyak yang non medis ya. Nah, posisinya di kiri dan di kanan, tapi posisi tepatnya ada di pergelangan dekat mata kaki. Oke, boleh di next, Mbak? Nah, penyebab terjadinya sprain ankle atau keseleo. Nah, biasanya terjatuh ya. Kemudian, ya yang tadi saya bilang berjalan, buru-buru. Nah, kemudian bagian tubuhnya sering mengalami, apalagi sering terjadinya terkilir ya. Nah, kemudian bisa terulang kembali gitu. Terus, nah biasanya ini pergelangan kaki itu sakitnya sampai di ibu jari ya, atau bengkaknya, nyerinya seperti itu. Nah, kemudian, nah tidak yang bisa disebabkan itu yang lompat, terjatuh ya macam-macam, terus gerakan yang berulang biasanya. Atau mungkin sprain ankle ini bisa terjadi karena yaitu posisinya mungkin dia saat menendang bola ya salah posisinya, terus lari, terus jalannya salah ya, buru-buru. Nah, itu bisa terjadinya penyebabnya sprain ankle. Oke, next Mbak Opti. Nah, gejala umumnya yaitu memar. Awalnya saat kita jatuh ya, atau jalan posisi yang salah, terus kita jatuh, biasanya itu terjadinya memar atau warna warna kulitnya tuh jadi agak kemerahan ya, atau yang biasa disebut odem. Gitu. Nah, itu di sekitar sendi ya, pergelangan kaki. Nah, kemudian apa sih yang dirasakan? Yang dirasakan itu sudah pasti nyeri ya. Nyeri, kemudian jalan otomatis nggak bisa karena lagi terjadinya nyeri. Nah, atau yang bisa disebut keterbatasan berjalan seperti itu ya, atau mati rasa ya. Kemudian sehingga sehingga gerak sendinya berkurang ya. Kemudian oke. Jadi memang pada sprain ankle ini kebanyakan uh, karena salah posisi saat berjalan kayak gitu, atau misalnya dari duduk ke berdiri tiba-tiba langsung berdiri nggak lihat posisinya dengan baik seperti itu. Nah, kemudian
sebetulnya bukan kasus sport aja, di luar sport juga bisa ya. Kayak seperti uh, gejala apa stroke ya, itu juga bisa. Karena apa? Mungkin latihan yang latihan tidak sesuai seperti itu. Oke. Untuk pertanyaan nanti ya kita jawab. Oke, next Mbak Okti. Nah, kecepatan Mbak. Boleh di oke. Nah, biasanya itu pada kondisi sprain ya biasanya mengalami ketegangan pada otot yang berdampak eh, jadi ototnya itu biasanya kan dia krepitasi. Nah, ini tuh dia jadi bengkak ya. Jadi bengkak terus saat jalan juga nyeri kayak gitu. Makanya saat berjalan sakit banget seperti itu. Oke, next Mbak Okti. Nah, ini adalah grade ya. Ada grade pada sprain. Nah, ini contoh yang normal. Nah, yang normal. Ini ada gambarnya ya, bisa dilihat. Nah, ini yang biru-biru ini yang sprain ankle-nya posisinya di sini. Nah, kemudian grade 1 ya, di stretching ya. Kemudian dilakukan stretching. Stretching pelan-pelan ya. Kemudian pada tahap 2 ya atau grade 2 itu karena mungkin nggak didiemin aja ya, didiemin nggak dikompres, nggak dia apain ya, tetap jalan ya. Itu kalau yang grade 1 ya atau ringan ya. Kalau grade 2 itu udah sedang ya sprainnya. Kemudian ligamennya, kerobekan ligamennya itu semakin mulai membesar seperti itu. Makanya makin sakit ya atau makin merah. Kemudian grade 3-nya adalah kompleks ya. Benar-benar sakit ya sehingga tidak bisa jalan seperti itu. Sehingga harus membutuhkan fisioterapi ya, baik ke rumah sakit ya, ke klinik atau home care seperti itu karena memang benar-benar tidak bisa untuk dilakukan sendiri saat di rumah seperti itu. Oke, boleh next Mbak Okti. Nah, ini tipe-tipenya ya. Yang tadi masih sama. Oke, boleh next Mbak Okti. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke penanganan pada sprain ankle akut. Nah, sprain ankle ini ada dua ya, ada dua, yaitu ada akut dan kronis. Bedanya apa sih? Bedanya adalah kalau akut dia baru terjadi ya, jadi hari itu juga ya terjadi ya sampai seminggu atau 7 hari seperti itu. Nah, kemudian kita membutuhkan apa sih gitu sprain ankle akut ini? Nah, yang pertama adalah rise ya atau cool pack ya. Jadi membutuhkan cool pack. Jadi kita benar-benar harus rest selama kurang lebih 6 sampai 12 minggu gitu. Paling cepat itu 1 minggu seperti itu. Nah, kemudian kita membutuhkan stretching ya. Stretching dengan posisi yang betul ya. Jadi nggak asal di stretching ya, digerakin kakinya ya, kayak gitu. Enggak, tapi benar-benar harus uh, punya latihan khusus ya. Harus tanya dengan tim medis atau fisioterapi
ya. Jangan asal urut seperti itu, atau misalnya kita sering urut sendiri, atau mungkin oh ada nih tempat eh, khusus yang biasa menangani pada kasus sprain ankle kayak gitu. Nah, kemudian rest. Nah, rest itu adalah mengistirahatkan ya sprain ankle tersebut pada cedera ya. Jadi kita benar-benar harus tidur ya. Tidur kakinya harus lurus. Nah, seperti itu. Harus lurus dan menggunakan bantal yang lebih tinggi. Biasanya bantalnya lebih dari 3 atau 6 ya. Pokoknya atau digantung boleh ya, seperti itu. Supaya apa sih? Nah, supaya yang pertama aliran darahnya supaya lancar. Yang kedua, untuk uh, mengurangi ya bengkak tersebut sambil sambil apa? Sambil menggunakan latihan dan kompres ya. Kompres membutuhkan berapa lama sih? Nah, kompres itu membutuhkan 24 jam di kompres ya. Jadi memang nggak bisa sekali kompres langsung sembuh, nggak bisa seperti itu. Jadi membutuhkan kompres terus ya sampai mulai berkurang lah, mulai berkurang si bengkaknya tersebut. Lalu sambil stretching ya, stretching dengan uh, uh, bantuan fisioterapi atau mungkin boleh baca-baca di Google di mana latihan pada sprain ankle tersebut. Nah, kemudian kita menggunakan ice atau kompres es. Nah, pada kompres es ini fungsinya apa sih? Fungsinya untuk meredakan nyeri, ya, peradangan atau pembekakan pada sprain ankle, ya. Jadi nggak bisa langsung sembuh, nggak bisa, tapi melalui proses, ya. Prosesnya harus terus dikompres, terus latihan, kayak seperti itu. Nah, atau misalnya saya nggak punya kulpek, nah boleh pakai es batu, dia pakai anduk, lili, terus ditaruh di posisi sprain ankle-nya. Seperti itu. Kemudian, untuk tahap pertama kurang lebih 20 menit. Nah, kita lihat nih, sambil kita cek pada si sprain ankle tersebut. Ada pengurangan nggak? Atau misalnya, uh, kok masih sama ya? Contohnya seperti itu. Kemudian setelah 20 menit, oh jadi mulai berkurang lah merahnya seperti itu. Nah, kita coba dulu nih 2 sampai 3 jam. Kalau memang bengkaknya sudah mulai berkurang, merahnya udah mulai agak kembali kulitnya ya seperti normal, nah baru boleh diteruskan seperti itu. Compression itu menekan bagian ya, bagian pada sprain. Kita lihat bengkak nggak kayak gitu di cederanya ya. Kemudian boleh dibalut menggunakan perban ya, menggunakan perban di posisi yang cedera ya atau bengkak. Berapa lama sih membutuhkan? Kita lihat ya, kita lihat 2 sampai 3 jam ya. Saat dikompres apakah harus dibuka perbannya? Iya, dikompres itu memang harus dibuka ya. Tapi kalau saat kita keluar atau misalnya mau keluar kamar nih atau ada tamu, nah boleh mungkin dibungkus pakai perban ya. Boleh kenceng nggak sih? Boleh ya, asal saat eh, posisinya pas ya. Jadi dibalutinnya harus pas. Jadi nggak boleh harus menyilang. Misalnya yang kena sebelah kiri, terus oh iya yang penting kelilit gitu. Oh enggak, jadi harus sesuai dengan posisinya seperti itu. Nah, adaptasi ini memposisikan bagian tubuh yang mengalami cedera, misalnya kaki yang lebih tinggi ya. Jadi mengikuti aliran darah ke jantung posisinya
ya elevasi ini. Kemudian next, Mbak Okti. Oke, kemudian setelah terkena sprain ankle, apa sih yang terjadi? Sudah pasti kesulitan berjalan. Jangankan berjalan, berdiri aja sakit banget ya. Tahap akut masih sakit ya. Kemudian apalagi kronis ya, benar-benar tidak bisa jalan seperti itu. Kemudian tidak bisa menggerakkan ya, nggak bisa digerakin kakinya. Sudah pasti tidak bisa digerakin. Gerak sedikit aja udah sakit banget. Kemudian kelunturan sendi ya. Kemudian terjadinya sering kesemutan atau mati rasa di sekitar sendi pada sprain. Nah, kemudian nyerinya itu benar-benar sakit. Jadi selagi masih bengkaknya masih ada, otomatis nyerinya masih sakit ya. Tidak bisa kunjung menurun ya. Itu untuk grade 2 dan grade 3. Kalau grade 1 mungkin uh, seminggu sampai 12 minggu. Itu makanya harus sering dikasih full pack dan stretching ya. Kemudian yang kronis ini bedanya apa sih? Ya, kronis ini kalau memang di rumah benar-benar nggak bisa diberikan cool pack ya, tidak ada bengkaknya tidak berkurang ya, terus kemudian kemerahannya kok semakin merah. Nah, kemudian apalagi dia sampai ke tukang urut ya, kok bengkaknya masih sama ya, kok malah makin biru gitu. Terus bengkaknya makin besar. Nah, makanya membutuhkan fisioterapi. Makanya pasien dibawa ke fisioterapi ya, ke rumah sakit, ke klinik ya atau home care itu untuk sprain ankle yang kronis ya. Oke, mulai next Mbak Okti. Oke, sebelum meningkatkan sprain ankle, saya jelasin dulu yang kronis tadi. Jadi memang kronis itu kenapa sih harus segera dibawa ke fisioterapi? Nah, yang pertama membutuhkan apa? Membutuhkan alat ya. Jadi udah nggak butuh nih cool pad, compression kayak gitu ya. Terus elevasi, stretching ya. Udah nggak butuh nih. Kenapa nggak butuh? Karena sudah kronis atau sudah parah ya. Nah, kemudian biasanya apa aja sih alat yang dibutuhkan pada fisioterapi? Yang pertama ada MWD. Ya, yang kedua ada ultrasound atau US. Dan terakhir ada inframerah. Ya. Kalau nggak ada MWD, boleh pakai inframerah. Dan terakhir pakai TENS. Nah, nanti saya akan jelasin alat-alatnya. Oke, kemudian kita lanjut untuk meningkatkan sprain. Nah, penting banget untuk meningkatkan sprain ini untuk fleksibilitas otot ya saat berolahraga secara rutin. Kemudian manfaatnya adalah pada struktur tulang serta sendi ya. Mungkin membutuhkan pemanasan terlebih dahulu seperti itu. Kemudian sebelum olahraga pendinginan ya bermanfaat untuk meningkatkan kelenturan otot seperti itu. Kemudian harus istirahat jadi nggak habis main olahraga atau basket ya sepak bola tiba-tiba langsung pendinginan enggak, tapi harus istirahat dulu, tetap harus istirahat karena otot sendi itu mau juga harus butuh istirahat ya. Waktunya berapa lama sih? Waktunya sekitar 10 sampai 20 menit
ya jika memang sudah merasa membutuhkan pendinginan ya. Kemudian kenapa membutuhkan istirahat? Karena untuk ototnya supaya menjadi uh, lebih rileks ya untuk sementara waktu. Jadi nggak boleh langsung tiba-tiba uh, pemanasan ya langsung, nggak bisa. Jadi membutuhkan istirahat dulu 10 menit ya. Atau misalnya tiba-tiba mau langsung main bola ya atau futsal kayak gitu nggak bisa, tapi membutuhkan pemanasan dan terakhir pendinginan ya. Jadi biar ototnya tuh nggak kaget gitu. Oke, boleh next Mbak Okti? Nah, ini ya pada kasus sprain ankle ya, ini ada inversion ya, yaitu yang sebelah sebelah kiri ya, inversion itu sebelah kanan. Nah, bisa dilihat medial ligamen. Jadi uh, di dalam ligamennya, sprainnya ya, yang biru-biru ini bisa lihat ya, yang biru muda. Nah, ini adalah sprain. Nah, terjadinya pembengkakan kayak gitu. Nah, ini lateral. Lateral itu di luar ya, ligamennya posisinya ada di luar. Ini posisi sebelah kiri. Nah, oke. Oke, boleh di next, Mbak Okti. Faktor yang mempengaruhi. Oke. Faktor yang mempengaruhi adalah kelemahan otot. Ya, trauma. Jadi ototnya itu trauma di sekitar ligamen. Apalagi dia pernah cedera gitu. Terus kena lagi. Nah, sehingga apa? Sehingga traumanya mungkin uh, berulang ya. Jadi sehingga kesulitan, makanya jangan sampai kronis. Kalau udah kronis, nggak bisa ditangani dengan cool pack, stretching, compression, elevation, seperti itu ya. Makanya di, di lapangan itu harus harus rata kan, alas kaki, sepatu, mengakus kaki ya, itu wajib ya untuk mempermudah terjadinya ankle ya, sprain ankle tersebut. Kemudian terus keseimbangan. Nah, keseimbangan juga wajib juga supaya keseimbangannya tuh pada ligamen dan otot pada sprain itu terjadi sangat baik ya. Makanya kalau makanya bahaya kalau nggak pakai sepatu, kaos kaki ya. Nah, itu bahaya, bisa itu cepet banget ya kalau apalagi asal apa misalnya main bolanya asal nendang ya nggak dilakukan pemanasan pendinginan kayak gitu, maka cepet kalau jatuh otomatis cepet bengkak gitu. Oke, boleh next Mbak Okti. Nah, penanganan pertama. Nah, sesuai judulnya, penanganan pertama pada sprain ankle. Yang pertama ada kompres. Ya, kompres es ya. Kompres es itu harus ya. Kita lihat 20 menit ya, 20 menit. Setelah itu kita cek ya atau dipegang ya atau dipalpasi kalau bahasa medisnya. Dipalpasi kita lihat dulu apakah bengkaknya sudah berkurang ya. Bisa kalau bengkak itu dipegang, itu kita pegang itu tidak ngikut ya. Jadi benar-benar posisinya tidak mengikuti apa uh, si kulitnya seperti itu. Kemudian rest. Nah, rest ini wajib. Nah, rest ini wajib sampai 12 minggu untuk kasus akut ya. Kalau untuk kronis
Kalau kronis tidak bisa dilihat berapa lamanya, tidak bisa diprediksi, ya, karena tergantung seberapa parahnya, ya. Kenapa harus rest ya? Karena memang tidak bisa melakukan aktivitas untuk berdiri aja susah, apalagi berjalan, ya. Kemudian menggunakan alat fisioterapi bisa. Jadi pada kasus sprain ankle akut ini selain untuk kronis, tapi untuk akut juga bisa ya kalau di rumahnya mempunyai alat inframerah ya. Yang pertama adalah inframerah. Nah, yang kedua adalah ultrasound atau US, tapi itu harus dalam penanganan si terapisnya ya, atau misalnya yang kena itu masih keluarganya gitu. Nah, boleh ya. Nah, kemudian adalah MWD gitu. Nah, MWD itu kalau memang membutuhkan aliran darahnya tidak lancar ya. Tapi kalau memang masih grade 2 ya, grade 1 masih boleh pakai inframerah. Kalau 3 itu wajib menggunakan inframerah, MWD, ultrasound ya, dan TENS. TENS itu kalau benar-benar buat buat berdiri sakit. Tapi kalau udah mulai berdiri, udah mulai enak, boleh nggak pakai TENS. Oke, boleh next waktu. Nah, kemudian kita lanjut pertolongan pertama pada sprain ankle. Yang pertama ada istirahat, ya, istirahat. Kemudian menyarankan pasien untuk supaya cederanya bagian cedera selama 40 menit ya. Jadi diemin dulu, kita sambil cek ya. Pas terapisnya dokter atau terapis sambil dicek kayak gitu. Terus habis itu jangan bergerak atau melakukan aktivitas ya, sehingga terkilirnya tidak semakin parah ya. Kayak gitu. Kemudian di latihannya boleh menggunakan sepeda statis ya, jika di rumahnya punya. Kalau tidak punya boleh rest aja ya, sambil di stretching ya. Kemudian boleh di next Mokti yang kedua. Oke, yang kedua menggunakan es. Nah, atau full pack ya. Boleh nggak sih direndam dengan air es? Boleh. Kalau misalnya kita nggak punya, kalau kita memang nggak punya cool pack ya, atau misalnya kita lagi nggak bikin nih, boleh direndam pakai air es ya. Atau ada es batu ya di freezer, boleh sambil dikompres ya. Tapi bukan pakai baskom didiemin aja, bukan. Tapi sambil ditaruh di uh, pergelangan kaki ya, atau di bengkaknya ya, sambil kita pegang atau dililit pakai anduk, atau misalnya kalau kita punya pengik apa perban ya, itu juga boleh, tapi sedikit aja, jangan terlalu ditekan banget. Nah, kalau tekan banget itu kalau misalnya kita mau misalnya jalan aja seperti itu. Kalau itu memang posisinya uh, sudah agak mulai membaik ya, tapi kalau belum, baru pertama, itu jangan dulu, harus benar-benar rest. Nah, kemudian uh, berapa lama sih? Pertama kita mulai 15 sampai 20 menit. Itu sebanyak 4 sampai 8 kali sehari. Boleh 24 jam, boleh.
itu lebih bagus. Semakin lama semakin bagus gitu. Dan semakin cepat untuk mengurangi bengkaknya ya atau terkilirnya. Seperti itu. Kemudian setelah dikompres kita menggunakan kain lap ya. Kain lap atau anduk tipis ya untuk ditempelin ya pada kulit ya, dikompres ya. Untuk fungsi untuk apa sih? Biar nggak rusak jaringannya ya, jaringan ototnya, ligamennya ya. Kemudian boleh next Mokti. Nah, seperti saya bilang ya, kenapa sih diperban ya? Karena untuk bengkaknya supaya berkurang ya. Jadi benar-benar harus uh, dibawain perban ya. Tapi untuk awal-awal nggak usah dikompres terus, sama kita cek sampai 20 menit, kemudian boleh sampai 8 kali. Setelah itu besoknya kita kompres lagi kalau misalnya udah mulai bisa nih berdiri, kita perban sambil latihan berjalan pelan-pelan. Kemudian uh, kemudian diletakkan kakinya diletakkan di tinggi supaya apa? Supaya aliran darahnya lancar ya. Kemudian supaya aliran darah lancar dan aliran darah ke jantung juga mungkin untuk membantu mengurangi bengkaknya gitu. Oke, boleh di next Mokti. Nah, ini adalah uh, tujuan pemberiannya ya, untuk mengurangi inflamasi ya atau mengurangi nyeri ya. Makanya membutuhkan istirahat. Kemudian latihan. Latihan perlu nggak sih? Perlu. Wajib latihan gitu. Tapi untuk awal latihannya berdiri dulu. Ya, duduk, berdiri, kemudian baru mulai berjalan. Selangkah ya, 2 langkah. Oke, boleh dibantu dengan or apa? Keluarga ya, seperti itu. Atau mungkin ada pegangannya, boleh. Atau kursi, plastik boleh ya. Kemudian setelah itu berjalan pelan-pelan, udah mulai bisa nih. Oke, kita cek. Coba kita cek. Terus kemudian si bangkunya coba perlahan kita jauhi supaya kembali berjalan normal. Pelan-pelan. Setelah itu baru ya jangan lupa sambil dipasang perban ya untuk pelan-pelan berjalan sampai rasa nyerinya itu mulai berkurang ya. Supaya apa? Supaya tidak melukai atau merobek si ligamen pada spring ankle. Oke, boleh next, Mokti. Oke, sampai sini mau ada yang ditanya? Oke, baik. Terima kasih Ibu atas materinya hari ini. Ya, baik. Eh, Langsung saja ya Ibu kita ke sesi tanya jawab. Ada Ibu yang Iya, raise hand. Kepada Ibu Lisvia Najla dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator karena sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya kepada narasumber. Sebelumnya, perkenalkan saya Lisvia Najla, Prodi Fisioterapi dari Universitas Awal Bros, dan saya sendiri merupakan salah satu mahasiswi yang diajar oleh Mem Dwi Suci Asriani di Universitas Awal Bros. Izin bertanya ya, Mem. Tadi seperti yang sudah Mem Asri jelaskan, ada metode penanganan sprain ankle. Nah, salah satu metodenya itu tadi RICE, yaitu rest, ice, compression, dan elevation. Selain itu, saya juga ada pernah membaca di internet salah satu metode penanganan cedera yang lain. Nah, metode tersebut merupakan metode MIT, di mana singkatannya yaitu M merupakan movement, E merupakan exercise, dan AM analgesic, dan yang terakhir T
treatment. Nah, pertanyaan saya di sini, uh, kedua metode tadi kan merupakan penanganan cedera mem. Nah, pertanyaan saya, apa perbedaan dari kedua metode tersebut dan kira-kira tipe sprain ankle yang bagaimanakah yang dapat diaplikasikan oleh masing-masing metode tersebut, baik RICE maupun MIT. Saya rasa sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu? Langsung dijawab saja Ibu. Kita buka 3 dulu ya, Mbak. Oke, baik Oke, Ibu. Mbak. Oke. Baik, untuk penanya kedua itu kepada Bapak Ahmad Gushen dipersilahkan. Baik, kepada Bapak Ahmad Gushen dipersilahkan. Atau yang lain dulu mungkin, Mbak, boleh. Nah, oke, baik Bu. Ini saya bacakan yang di room chat ya Ibu. Ini ada dari Bapak Enggrio. Orang gendut berarti berisiko tinggi ya Ibu. Satu pertanyaan lagi ya Bu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Ibu Juliawati, istirahat yang dimaksud itu apa Ibu? Apakah bisa jalan atau beraktivitas normal atau gerak apa yang dianjurkan jika terkena? Oke, Bu. Bagaimana Ibu? Saya jawab satu-satu dulu ya. Oke, Untuk, baik. mohon maaf ya, diacak dulu. Saya mau, kalau nggak salah, ini dari awal sudah ya. Oke. Orang gendut beresiko. Sebenarnya, oke, saya mau jawab. Sebenarnya orang gendut itu berisiko tinggi, itu tergantung ya. Kayak misalnya kalau misalnya gerakan kita berjalannya benar, ya, insya Allah untuk kena kesleo itu minimal kecil. Tapi kalau misalnya orangnya memang suka olahraga, terus apa terjadi eh, nggak pernah apa stretching seperti itu, ya, itu salah dan gitu, salah jalannya juga main jalan aja apa posisinya geraknya salah itu kemungkinan besar resiko tinggi seperti itu. Seperti itu. Kemudian sebentar. Istirahat yang dimaksud itu apa, Bu? Nah, yang dimaksud itu rest ini maksudnya benar-benar kita istirahat ya, nggak boleh beraktivitas ya secara normal. Jadi benar-benar di tempat tidur atau misalnya duduk di kursi seperti itu ya sambil dikompres ya, dan itu membutuhkan waktu uh, ya membutuhkan waktu kurang lebih 20 sampai 3 jam ya untuk kita lihat dulu. Kita lihat sambil kita cek apakah sudah jauh lebih baik atau uh, memang masih belum ya, bengkaknya masih belum uh, berkurang seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi tadi dari
Lala ya? Mana Iya, Lala ya? Sebentar. Oke. Tadi pertanyaannya, perbedaan metode rice dan meat ya? Betul, Lala? iya betul, Mem. Nah, kalau rice itu kan menggunakan ini ya, apa? Menggunakan es ya, atau full pack seperti itu. Nah, memang itu metode yang dari dulu dipakai gitu. Ya, apalagi pada kasus pertolongan sesuai judul ya, pertolongan pertama seperti itu. Jadi emang wajib sih sebenarnya eh, apa menggunakan cool pack kayak gitu. Terus tadi sebenarnya tipe, tipenya itu yang kamu maksud diaplikasikan metode yang baik ya. Iya, Mem. Kayak contohnya kalau misalnya sprain ankle akut itu metodenya yang mana, Mem? Yang rise apa yang mid? Terus kalau yang Oh, kronik oke. gimana? Terima Oke. kasih, Mem. Jadi ya sama-sama. Jadi untuk tipe sprain ankle yang akut itu harus menggunakan rice gitu. Itu wajib ya menggunakan rice kayak gitu. Nah, terus itu bisa digunakan di rumah. Jadi non medis pun juga bisa gitu, menggunakan rice ya gitu atau pulpen. Nah, terus kalau med ini, nah, kalau med ini untuk kasus yang eh, kronis ya, yang tidak bisa eh, benar-benar tidak ada perbaikan lah dari si sprainnya ini kayak gitu ya, tidak ada apa semakin robek lah atau ligamennya semakin robek kayak gitu. Jadi kita lihat, makanya tadi saya bilang kita lihat dulu gitu. Eh, kita cek ya sambil kita sorry palpasi ya, atau kita pegang dulu bengkaknya udah berkurang kah atau masih sama kayak gitu. Makanya membutuhkan proses yang lama seperti itu. Terus tadi juga, maaf lagi ada tukang. Nah, terus tadi juga uh, untuk kronis itu kan juga harus latihan ya. Nah, latihan itu wajib juga seperti itu. Jadi nggak bisa langsung pakai metode MIT gitu. Tapi harus juga tetap latihan, latihan berdiri yang tadi saya bilang kayak gitu. Susah nggak sih? Ya, asal kita ada kemauan ya, insya Allah ya pasti sembuh ya. Tapi harus sabar latihannya seperti itu. Nggak bisa langsung uh, sembuh, nggak bisa karena semua semua kasus fisioterapi juga membutuhkan proses seperti itu. Jadi memang harus berproses lah. Terus tadi juga ada yang kelewat ya sebentar. Kalau nggak salah perbedaannya ya, tadi perbedaannya kalau res Iya, itu kan Mem. kompres ya, pakai apa? Full pack ya. Nah, sambil kakinya dinaikin ke atas. Nah, sama-sama sebenarnya harus rest ya, harus rest. Nah, terus tapi kalau mid ini memang eh, membutuhkan si fisioterapi karena dia kan kronis ya. Nah, jadi kita nggak bisa harus kita sendiri kayak gitu harus cek, nggak bisa karena memang membutuhkan tenaga medis kayak gitu. Apalagi dia berulang ya, cedera berulang seperti itu. Makanya si mid ini menggunakan apa sih? Menggunakan sambil dikompres menggunakan US. Jadi ditempel uh, SS-nya terus sambil di US, atau bisa juga uh, menggunakan air ya. Jadi kan US itu ada tiga ya metodenya, ada yang
langsung di tangan ya. Terus kemudian ada yang menggunakan air ya. Tapi ini menggunakan air. Jadi memang eh itu agak lebih lama gitu. Kurang lebih pakai alat US itu sekitar 1 bulan lah. Seperti kalau kalau cool pack itu kan nggak usah ya, nggak usah pakai alat. Jadi sebentar, misal seminggu udah sembuh, langsung ya berkurang bengkaknya, nyerinya. Oke, Lala, bagaimana? Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya ya, Mem. Sama-sama. Oke, tadi eh 3 next ya. Iya, Mungkin saya buka 10 aja ya pertanyaan. Ini baru oke, 3. baik. Oke, ini sebentar. Tadi itu, Kita dahulukan yang raise hand ya, Ibu. oh ya, boleh-boleh. Oke. Baik, selanjutnya itu kepada Bapak Ahmad Gushan, dipersilahkan Bapak untuk bertanya. Halo, Halo, Boleh on kameranya mungkin? boleh on kamera, ja- Bapak? lagi di luar jadi nggak bisa open open cam. Oke, baik, Bapak. Jadi gini, saya kan suka olahraga juga nih, ya Hmm. kan? Olahraga saya itu biasanya surfing di laut. Nah, surfing itu kan kemungkinan ankle sprain kan juga terjadi, ya kan? Kalau saya salah berdiri bisa ankle sprain, kalau jatuh kena koral mati juga ankle sprain. Nah, pertolongan pertama kalau di tengah laut tuh nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa, nggak ada dokter, nggak ada rumah sakit, itu kayak gimana? Apakah saya meninggal di tengah lautan atau seperti apa ya? Takutnya nggak bisa berenang juga kan, ankle sprain kan pasti sakit banget tuh. Nah, penanggulangannya seperti apa? Dan saya harus ngapain kalau kena ankle sprain di tengah laut tanpa ada orang, tanpa ada siapapun? Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Oke. Langsung dijawab kah Ibu atau kita kumpulkan tiga Ah, dulu? tambah 2 lagi. Mungkin kita Ah, jawab 3. oke, baik Ibu. Selanjutnya kepada Ibu Yulian Sapnil, dipersilahkan. Halo, selamat Mohon siang. maaf, Bapak ternyata. Ya, selamat siang. Silakan Bapak. Bu Dwi. Mau Ya, tanya nih, kalau cedera olahraga kan pasti dikompres ya. iya Nah, dan betul Pak. ada kompres es, ada kompres air hangat. Itu yang mana bagus ya? Terus Yang bagus. kalau Oke. misalkan kita kompres kelamaan dari yang disarankan, apa akibatnya bagi bagian yang cedera? Terima kasih. Terima kasih Bapak. Oke. Baik, terima Selanjutnya kasih mungkin Bapak. saya buka pertanyaan. Baru saya Satu jawab. lagi ya Ibu. Oke, untuk yang terakhir itu Ibu Neng Yulianti, dipersilahkan Ibu. Sekali lagi kepada Ibu Neng Yulianti, dipersilahkan. Baik, jika Ibu Neng Yulianti tidak ada, kita lanjut ke Bapak Yayu Kasyanto, dipersilahkan Bapak. Ya, terima kasih. Yang saya tanyakan untuk membedakan eh, apa akut dan kronis itu bagaimana? Yang pertama. Yang kedua, kalau terjadi keselio, apakah bisa langsung direndam dengan air dingin? Bukan dikompres, tapi langsung direndam air dingin. Terima kasih. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Ibu. Mbak, Langsung dijawab Ibu. Mbak izin tadi aku, maaf nanti Ya, habis ini, boleh. Oke, nanti yang sesi selanjutnya ya Ibu. maaf ya Mbak. Oke Ibu. Oke. Oke, langsung dijawab Ibu. Boleh. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama tadi ya, untuk Bapak Ahmad Gushan ya, itu kenapa dia saat itu terkena sprain ankle ya di laut.
Nah, mungkin bisa dibantu ya, mencari pertolongan dulu ya. Kemudian nggak sampai ada di dasar, kemudian dilakukanlah minta tolong untuk dikompres ya, dikompres dulu, atau bisa dibawa ke klinik ya, kalau memang itu lebih dari 2 jam, seperti itu. Oke, untuk yang kedua tadi perbedaan akut dan kronis ya, itu Ibu Yayu ya, Ibu Yayu, bedanya akut sama kronis. Bedanya bedanya itu kalau akut itu ringan ya, ringan atau cederanya baru 1 hari ya, atau paling lama seminggu. Tapi kalau untuk kronis, nah itu bedanya bulanan ya, atau mungkin tahunan ya, atau mungkin dia udah lama nih, misalnya dia udah seminggu lebih. Nah, didiemin aja, terus dibawa ke tukang urut. Nah, maka semakin parah bedanya. Kalau akut itu ringan ya cederanya, kalau kronis itu parah. Seperti itu, Ibu Ayu. Kemudian boleh langsung di air dingin, boleh ya. Kalau misalnya kita, tadi saya udah pernah jelasin, kalau misalnya kita nggak punya es batu, boleh langsung direndam menggunakan air dingin. Ya, tapi kalau bisa sementara boleh air dingin dulu baru sambil mencari es batu. Seperti itu. Karena es batu kan memang harus ditempel kan. Ya, kemudian dililit ke perban. Seperti itu. Gimana Ibu Yayu? Ya, terima kasih Bunda. Ya, Jawabannya sudah jelas. oke. Kemudian selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Oke, kepada Ibu Neng Yulianti dipersilahkan Ibu. Saya buka 4 lagi ya. Tadi udah 6. Oke, baik Ibu. Izin open ya Mbak? Takut Boleh, ini. silakan. Permisi, selamat siang. Terima kasih. Silakan. Ya. Yang izin bertanya, Mbak, tadi kan emang permasalahannya sama ya, yang tadi kayak seperti Bapak yang di laut. Kita emang kan kalau fisioterapi itu ya sudah ada toh, yang kita hadapi ini kalau yang urgent. Tadi kata Mbak kan selain es, air dingin gitu kan, air dingin biasa. Jadi itu untuk pertolongan pertama ya. Pertolongan pertama. Nah, jadi kita nggak semua itu pasti kalau urgent itu tidak mungkin ada es. Apalagi yang tadi seperti Bapak bilangin yang di laut, di gunung mungkin kan, yang naik gunung juga mungkin nggak bakal ada. Jadi maksudnya solusi yang utama banget gitu, yang paling utama selain air dingin sama es itu, apalagi di gunung juga mungkin air juga nggak ada. Jadi P3K banget gitu, yang P3K banget itu untuk ankle sprain ini apa? Terus untuk penyembuhannya selain fisioterapi apa gitu kan? Karena fisioterapi itu maaf, kalau orang yang awam kan emang identik lama ya penyembuhannya gitu kan? Karena emang yang tadi dibilang Mbak itu sprain ankle itu ada kronis dan juga ada akut. Nah tergantung mungkin ya untuk si penderita penyakitnya itu. Nah selain fisioterapi maksud aku ada nggak solusi lain? Apakah kalau untuk obat-obatan apa harus dimodifikasi selain fisioterapi nih? Apa dimodifikasi dengan obat medis kah, dengan obat herbal kah? Seperti apa Mbak? Mohon solusinya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Neng Yulianti. Langsung dijawab Ibu atau kita bacakan yang di room chat dulu Ibu? Oke, Halo, langsung Bu. Perbedaan kompres air es sama air hangat tadi, Bu. Apa bedanya, Bu? Oh, Mana yang sorry lebih baik? Pak. Tadi Bapak ya, maaf Pak. Bentar. Oh, perbedaannya saya jawab dulu ya, Pak Yulian. Kalau kelamaan bagaimana dampaknya? Iya, maaf Pak. Perbedaannya
eh, kalau kita memang karena kan bengkak ya Pak, jadi kita harus membutuhkan air apa yang dingin ya, Oh, itu seperti ya. itu. Ya, Air kalau dingin pakai harus. harus air dingin Pak, seperti itu, nggak bisa panas ya. Jadi memang harus membutuhkan es batu ya. Kalau punya kulpek lebih bagus lagi ya, karena steril kan. Jadi tempat, jadi kita cuci aja, kita masukin freezer seperti itu. Kalau air panas itu tidak bisa eh, tidak bisa membantu untuk mengurangi eh, bengkaknya atau nyerinya seperti itu. Untuk pertolongan pertama seperti itu Pak. Kalau kelamaan nggak apa-apa, Bu ya? Kalau kelamaan Harus memang nggak dipakai. apa-apa. Tapi memang harus yang tadi saya bilang Pak, harus di sambil dicek ya 20 menit terus kemudian cek lagi seperti itu. Saya juga dulu pernah kena sprain ankle. Itu waktunya kurang lebih seminggu itu saya kasih cool pack selama 24 jam sambil diperban Pak. Nah, seperti itu. Sambil tidurnya kakinya lebih tinggi, pakai bantal 6. Jadi aliran darahnya lancar. Otomatis si si lega itu ya tidak terjadi semakin robek gitu. Oh, itu. Oh ya, Seperti Bu, itu. satu lagi melenceng dari topik sprinkle ankle, Bu ya. Nggak apa-apa, Bu ya. Ya, boleh, boleh, boleh. Ah, jari apa ibu jari saya kan kena ini, Bu, finger finger apa itu kata dokter? Finger thumb. Ah, pernah terapi kurang lebih 3 bulan, seminggu 2 kali. Sekarang nggak lagi kan? Apa dampak, Bu, kalau dibiarkan aja, Bu? Bisa sembuh sendiri atau bagaimana, Bu? Kalau Finger thumb. oke, kalau untuk sembuh sendiri itu nggak bisa Pak, itu berproses. Mungkin kalau misalnya yang akut ya, kayak misalnya oh baru ngerasain sakit aja nih. Nah itu mungkin nama apa? Kalau kita memperbaiki ya, memperbaiki terus uh, misalnya kita nggak diemin aja kayak gitu, terus ya udah dia akan semakin baik seperti itu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kita posisinya salah nih Pak, nah itu juga akan mempengaruhi jauh lebih parah. Jadi kalau mau itu misalnya masih akut ya, tiba-tiba hilang, bisa hilang sendiri, yaitu mungkin mungkin posisinya yang baik ya seperti itu. Kemudian kalau bisa jangan pakai obat ya, atau misalnya udah eh atau misalnya dia melakukan aktivitas yang pola hidupnya yang baik, ya itu insya Allah akan sembuh. Tapi memang bertahap seperti itu. Di fisioterapi lagi aja, Bu ya. Lebih baik di visio, Pak. Kita ikutin Disarankan alurnya aja. Seperti itu disarankan kan. untuk operasi. Nggak mau Kenapa, Pak? disarankan dokter operasi aja kan. Ya, Finger thumb. kalau memang trigger finger kali, Pak ya maksudnya. Ya, tiga finger ya. Oke. Trigger finger itu memang kalau sudah kronis harus operasi, Pak. Gitu. Dan Ya, sambil masalah. tapi nggak usah takut, tapi kita ikutin aja prosedur dari rumah sakit ya kayak gitu. Kita ikutin aja alurnya, insya Allah akan sembuh dengan latihan seperti itu. Kalau operasi biasanya latihan-latihan aja Pak, seperti itu. Oke, Terima kasih, Bu. tadi Ibu Neng ya, Ya, Ibu Neng Yulianti, Bu. ya. Tadi pertanyaannya ya, kalau posisi kita lagi di gunung ya, nah posisinya gimana? Kalau misalnya memang nggak ada, ya udah kita kakinya dinaikin dulu ke atas kalau memang ice-nya nggak ada atau air dinginnya nggak ada ya tapi sambil tetap mencari ya kita boleh memposisikan mungkin menggunakan eh hot pack ya sorry krim ya sekarang kan ada tuh krim, nah itu boleh dipakai tapi sambil dimasas boleh ya dimasas dengan mengikuti jarum jam seperti itu. Nah, masas itu memang keadaan darurat ya.
Tapi tetap habis itu kita cari es batu ya, tetap sambil cari es batu. Kemudian kakinya tetap dinaikin ke atas seperti itu. Kemudian tadi satu lagi tadi siapa ya? Hmm, Sudah Ibu, yang di Oke. room chat belum. Oke, Richard. Oke. Oke, Berarti 2 lagi ya, Mbak? oke baik Ibu. 2 lagi ya Ibu ya. Boleh, boleh. Ini ada dari Noverius Bulolo. Ini sesuai penggunaan metode RISE, terutama bagian kompres es, meskipun telah lama menjadi standar dalam penanganan cedera akut seperti sprain, kini mulai dipertanyakan efektivitasnya, Ibu. Beberapa studi menunjukkan bahwa kompres es dapat memperlambat proses inflamasi alami yang penting bagi penyembuhan jaringan, sehingga bisa menghambat proses penyembuhan yang optimal. Pendekatan modern cenderung lebih mengedepankan mobilisasi dini untuk mempercepat pemulihan fungsi daripada imobilisasi total. Pertanyaannya adalah, jika kompres es berpotensi memperlambat proses penyembuhan, apakah ada justifikasi ilmiah yang kuat untuk terus menggunakannya sebagai bagian dari penanganan sprain ankle ini, Bu? Itu pertanyaannya. Sejak aja ya, memperlambat Ya. proses penyembuhan. Iya, memang kompres es itu nggak bisa langsung ya. Tadi saya juga bilang ya di presentasi tadi, memang membutuhkan proses yang lama. Makanya sembuhnya tuh lebih dari 6 sampai 12 minggu ya, karena menggunakan es. Nah, tapi tetap di diaplikasikan dengan menggunakan stretching ya, latihan ya, digerakin atau mungkin memang di ilmiah ini memang saat ini masih ditanyakan, tapi ada beberapa yang ilmiah menunjukkan bahwa si RISE ini, kompres es ini memang benar-benar untuk penanganan pertama itu lebih cepat ya, karena untuk membantu kan proses penyembuhan sambil kita tetap stretching gitu. Tapi bukan berarti terus-terusan ya selama 12 minggu, enggak. Kita lihat dulu 3 hari prosesnya. Seperti itu. Kita lihat kalau jauh dia lebih baik, maka es batunya sudah stop. Ya, latihanlah stretching, berjalan pelan-pelan, ya, dari duduk, berdiri, kemudian satu langkah kaki, ya, 2. Nah, dari situ bertahap, ya. Tapi memang fisioterapi ini yang paling utama adalah stretching. Kompres itu hanya membantu ya, istilahnya membantu untuk meringani nyerinya tersebut. Seperti itu. Oke, kemudian satu lagi ya Mbak Okti. Oke, Ibu. Ini ada dari Nandara Faza Sativa. Assalamualaikum, izin Mem, saya Nandara Faza Sativa dari Universitas Awal Bros ingin bertanya. Pada suatu kasus, seorang pemain basket dengan usia 16 tahun mengalami cedera pergelangan kaki kanan saat melakukan pendaratan yang tidak sempurna. Setelah melakukan layup, setelah pemeriksaan didiagnosis mengalami sprain ankle. Pertanyaannya, bagaimana penanganan awal awal di lapangan yang dapat dilakukan selain prinsip RISE itu, Ibu, untuk mengurangi pembengkakan dan nyeri tersebut? Terima kasih, Mem. Oke, ini salah satu mahasiswa saya, darah, sebentar, penanganan di lapangan. Di lapangan untuk tahap awal bisa menggunakan RISE, bisa ya, karena itu yang paling cepat ya untuk penanganan awal, sambil kakinya yang tadi saya bilang dinaikin ke atas ya, sambil naikin ke atas ya, maka terus dikasih es sampai nyerinya berkurang ya, berkurang sambil dibantu ya tim medis atau mungkin teman atau keluarga ya untuk segera dibawa ke rumah. Nah, sambil tapi tetap kita cek ya pembengkakannya itu, terus
nyerinya ya atau mulai berkurang atau mungkin bisa dikompres merahnya udah berkurang nih tapi nyerinya belum. Nah, itu mungkin masih bisa kita bantu ya tetap uh, kaki dinaikin ke atas ya. Terus terus kasih es ya sampai 2 jam dulu ya. Kemudian atau mungkin kalau waktunya uh, kurang dari misalnya 2 jam ya mungkin 20 menit sambil kita uh, dibawa ya ke klinik atau mungkin langsung dibawa pulang kayak gitu karena kan masih akut ya posisinya masih akut kayak gitu boleh langsung dibawa pulang untuk ke kiri ke atas terus sambil dibantu masas ya pelan-pelan seperti itu darah oke. Saya rasa cukup ya Mbak Okti. Ya, cukup Ibu. Oke, Oke, baik. Terima kasih Ibu atas materi hari ini. sama-sama. Dapat saya simpulkan Ibu untuk materi hari ini yaitu sprain ankle adalah memar yang terjadi di pergelangan mata kaki untuk kasus awalnya hanya memar saja. Banyak sekali orang yang mengira sprain ankle itu hanya penyakit yang biasa saja, tetapi itu tidak bisa dibiarkan ya Ibu, karena nanti akan Betul. jadi kronis dan Jadi eh, semakin parah ya ya. semakin parah gitu. Oke, baik Ibu, terima kasih untuk materinya hari ini, Ibu. Eh, untuk sebelum mengakhiri webinar hari ini, kita ambil dokumentasi dulu ya Bapak Ibu semua. Diharapkan Boleh. untuk Bapak Ibu mengaktifkan kameranya. Oke, untuk slide pertama eh, kita screenshot. Oke, 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua, 1, 2, 3. Dan untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di acara webinar kita pada hari ini. Sekali lagi saya ingatkan untuk bagi Bapak Ibu yang belum mengisi absen bisa diisi di room chat kita absennya dan untuk sertifikat nanti akan dibagikan di hari Selasa dan video Zoom-nya juga akan dibagikan di hari Selasa di grup WA dan Telegram. Dan untuk nama yang disebutkan mohon untuk meninggalkan nomor HP-nya di room chat yaitu Ibu Lisvia Najla, Bapak Ahmad Gusyon, eh, Bapak Yulian Sapnil, Ibu Yuyu Kasianto, dan Ibu Neng Yulianti. Diharapkan untuk Bapak Ibu meninggalkan eh, nomor HP-nya di room chat Zoom kita. Baik, Ibu, terima kasih banyak Ibu materinya hari ini, Ibu. Sama-sama Mbak Oke, Okti. baik. Ya. Baik, saya Okti Juita sebagai moderator. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Liz. Mbak Okti saya boleh live Zoom? Boleh, Ibu. Boleh, Ibu. Oke, oke. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Mbak izin link link absensinya nggak bisa diklik ya Mbak? Dikirim ulang ya, Ibu. Baik, terima kasih Mbak. Atau mungkin dikirim ke Telegram mungkin, Mbak? Ketentuannya hanya di room chat ini, Oh, di Ibu. rumah aja, oke. Nah, Oke, izin live ya. Ibu.
Terima kasih, Bravo Press. Sama-sama Ibu. Arangnya murah, berkualitas buku kami cerdaskan bangsa. Tiada henti terus bangga. Bravo Plus pilihan tepat, berguna untuk wawasan halaman-halaman mencerahkan. Dunia baru di genggaman, Bravo Pro Press tak tertandingi, Bravo Press tak tertandingi. Bravo Press, buku yang menyenangkan nada tinggi, cerita tak terpadu. Bravo Press, selalu terdepan, jadi yang terbaik. Hati bukakan, hati buka-bukaan. Harga murah, berkualitas buku kami cerdaskan bangsa. Tiada henti terus bangga. Bravo Plus pilihan tepat, Bravo Plus pilihan tepat. Hati buka-bukaan. Berguna untuk wawasan halaman-halaman mencerahkan dunia baru di genggaman. Bravo Press, tak tertandingi. Harga murah, berkualitas buku kami cerdaskan bangsa. Tiada henti terus bangga. Bravo Plus pilihan tepat, berguna untuk wawasan halaman-halaman mencerahkan. Dunia baru di genggaman, Bravo Pro Press tak tertandingi, Bravo Press tak tertandingi. Bravo Press, buku yang menyenangkan nada tinggi, cerita tak terpadu. Bravo Press, selalu terdepan, jadi yang terbaik. Hati bukakan, hati buka-bukaan. Harga murah, berkualitas buku kami cerdaskan bangsa. Tiada henti terus bangga. Bravo Plus pilihan tepat, Bravo Plus pilihan tepat. Hati buka-bukaan. Berguna untuk wawasan halaman-halaman mencerahkan dunia baru di genggaman. Bravo Press, tak tertandingi. Harga murah, berkualitas buku kami cerdaskan bangsa. Tiada henti terus bangga. Bravo Plus pilihan tepat, berguna untuk wawasan halaman-halaman mencerahkan. Dunia baru di genggaman, Bravo Pro Press tak tertandingi, Bravo Plus tak tertandingi. Bravo Press, buku yang menyenangkan nada tinggi, cerita tak terpadu. Bravo Press,
berguna.